Assalamualaikum anak-anak semua. Kali ini kita mau belajar apa ya? Ya, kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, di dalam materi lingkaran ini nanti ada rumus luas dan keliling lingkaran. Dalam luas dan keliling lingkaran tersebut ada besaran yang dinamakan dengan pi, di mana besarnya nilainya adalah 22/7. Nah, angka 22 dan 7 mempunyai korelasi dengan ibadah haji dan rukun tawaf. Surah yang artinya haji adalah surat ke-22 yaitu Al-Hajj. Tawaf membentuk lingkaran sebanyak 7 kali. Lihat kombinasi angkanya 22 dan 7 persis sama dengan pi dalam rumus lingkaran. Nah, pastikan anak-anak membuat lingkaran terlebih dahulu ya. Ini misalkan Ustazah di sini ada lingkaran. Nanti anak-anak membuat lingkaran seperti ini. Dan pastikan juga untuk mempraktikkan sendiri agar lebih paham. Di sini ada sebuah lingkaran. Ya. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian lingkarannya. Sama besar ya. Jadi seperti ini, dibagi lagi menjadi 2 lagi, sama besar lagi. Nah, setelah ini kita buka lingkarannya. Kita menemukan titik di tengah sini ya. Nah, ini Ustazah berikan titik O. Titik O di sebelah sini ya. Nah, titik O ini dinamakan sebagai titik pusat. Saya ulangi, ini titik sebagai titik pusat di tengah-tengah lingkaran. Ini adalah titik pusat. Lalu ketika kita membagi menjadi 2 bagian sama besar tadi seperti ini, kita akan membuat garisnya. Silahkan, ayo coba anak-anak silahkan dibuat garisnya di sini. Nah, ketika sudah jadi lingkarannya seperti ini, kita garis menjadi 2 bagian sama besar. Nah, garis yang membagi sama besar ini dinamakan dengan diameter ya. Nanti silakan dibuka kembali bukunya dan dilihat pengertian diameter. Kurang lebihnya diameter adalah garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik melalui titik pusat. Jadi 2 titiknya di ujung atas dan ujung bawah di sini. Ini titik pusat ditarik menjadi 1. Ini namanya diameter. Lalu untuk selanjutnya kita garis yang tengah di titik pusat ke pinggir lingkaran. Ya, seperti ini dari tengah ke pinggir ya. Misalkan Ustazah beri nama ya ujung-ujungnya, titik-titiknya. Ya, misalkan seperti ini. Tadi kita sudah membuat di sini titik A di atas dan ini titik B. Nah, titik A dan titik B ini tadi garis AB ini adalah diameter. Nah, di sini Ustazah berikan titik C ya. O ke C, di sini ada titik O ke titik C di sebelah sini. Titik O ke titik C ini namanya jari-jari. Jadi dari titik pusat menuju ke satu titik di pinggir lingkaran. Ya, misalkan lagi kalau misalkan Ustazah memberikan contoh membuat jari-jari yang lain. Ya, seperti ini ya. Nah, jari-jari di sini ada 1, 2, ada 5 ya. Ada 5 jari-jari. Jadi jari-jari OA, dari O ke A ini namanya AOA, jari-jari 1, OB, jari-jari 2, OC, lalu ada OD dan OE. Di sini ada 5 jari-jari, 1, 2, 3, 4, 5. Jari-jari itu menghubungkan titik pusat ke satu titik di lingkaran. Nah, untuk selanjutnya adalah juring. Nah, untuk juring tadi kita sudah membuat ya. Ada di sini ada titik D dan titik C. Kita bikin arsir di sebelah sini, arsiran. Diarsir.
Nah, kurang lebihnya seperti ini. Arsiran di sini ini namanya juring. Untuk menulisnya, anak-anak bisa menulis COD. Luas COD adalah luas juring. COD. Nah, juring ini adalah suatu luasan daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur. Nah, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik di lingkaran. Ini anak-anak bisa melihat di sebelah sini juga ada garis lengkung. Ini namanya juga busur. Sebelah sini juga sama, ini busur. Oke. Jadi kalau misalkan untuk menuliskan busur karena garis lengkung, nanti menulisnya itu ada lengkungan di atasnya. Misalkan di sini ada B, ini D, D, C ya, ini D dan C. Berarti untuk menuliskan busur atau garis lengkung di sini nanti CD-nya ditulisnya seperti tulisnya begini ya. Nah, gini. Kebalik ya. Ya, nanti silahkan ditulis. Ini karena pakai kamera ya, ini terbalik, nanti bisa di mirror. CD ini atasnya ada garis lengkung, ini namanya busur. Jadi busur itu adalah garis lengkungan yang ada di pinggir lingkaran. Boleh CD, boleh BC, boleh AB, boleh AE ya, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari, ada juring, ada busur. Yang selanjutnya adalah tali busur. Tadi busur itu yang melengkung lah. Kalau tali busur itu yang seperti apa? Tali busur itu adalah garis lurus. Nah, nanti anak-anak buat seperti ini. Bikin garis lurus di sebelah sini ya. Dibikin, ditarik antara titik C dan titik D, ditarik garis lurus. Ini namanya tali busur. Nah, nanti untuk menulisnya tali busurnya adalah tali ini CD. Nanti ditulis CD ini adalah tali busur. Nah, paham ya sampai sini? Untuk selanjutnya kita arsir bagian kecil di sebelah sini. Nah, jadi arsiran yang kecil di ujung ini namanya adalah tembereng. Ya, tembereng adalah luasan yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tadi lurus ini adalah tali busur, garis lengkungnya adalah busur. Jadi luasannya di sini ini adalah tembereng. Atau nanti boleh ditulis luasan CD gitu. Nanti boleh ditulisnya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah apotema. Apotema itu seperti apa? Kita tarik garis dulu. Misalkan ya, di sini tadi udah ada temberengnya di sebelah sini, kita tarik garis lurus di sebelah sini ya. Nah, garis lurus di ini, di O ke titik sini kita beri nama ya. Ini titik F. Nah, titik F di sebelah sini ini saling siku-siku di sininya ya. Ini saling siku-siku atau apa ya bilang tegak lurus. Jadi jari-jari di sebelah sini tegak lurus dengan tali busur ya. Batasnya dari O ke F ini namanya apotema. Sampai sini paham ya? Jadi sudah ada tadi ada titik pusat, diameter, lalu ada jari-jari, ada luas juring, ada luas tembereng, ada busur garis lengkung, ada tali busur garis lurus, ada apotema. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak bisa menghitung diameter. Diameter apa tadi? Garis lurus yang menghubungkan 2 titik melalui titik pusat. Dihitung menggunakan penggaris. Silahkan lingkaran masing-masing dihitung menggunakan penggaris, dihitung diameternya berapa ya. Nah, rumusnya keliling lingkaran adalah K sama dengan Pi dikali D. Pi itu berapa? Pi itu adalah nilainya, Pi itu dapat nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, dari sini jika diameternya nanti punya anak-anak dihitung, diameternya bisa dibagi 7, maka memakai 22/7. Tapi jika diameternya tidak bisa dibagi 7, maka menggunakan 3,14.
contoh seperti punya Ustazah tadi. Contohnya adalah diameternya punya Ustazah 20,5 cm. Nah, untuk menghitung kelilingnya menggunakan K sama dengan Pi kali D, di mana Pi-nya karena 20,5 tidak bisa dibagi 7, maka memakai 3,14 dikali diameternya 20,5. Lalu selanjutnya kita hitung menggunakan susun ke bawah. Ini dicoretkan ya harusnya ya. Ini saya taruh di samping. Untuk menghitungnya 3,14 dikali 20,5. Kita kalikan seperti biasa. 5 kali 4 20, 0 simpan 2 7 15 0 0 0 4 4 8 2 6. Lalu kita jumlahkan. Di sini 0 turun, di sini 7 turun, ini 3 simpan 1. Ini harusnya urut begini ya. 4 lalu 6. Nah, untuk menghitung komanya bagaimana? Coba perhatikan. 3,14 2 angka di belakang koma. 20,5 1 angka di belakang koma. Jadi totalnya 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi totalnya 3 angka di belakang koma. Kita hitung 3 angka di belakang koma. 1 2 3. Nah, komanya di sebelah sini. Jadi untuk menghitungnya, menulisnya 64,37 cm. Sampai sini paham ya? Ini untuk mengenai keliling lingkaran. Oke, cukup sampai di sini ya untuk mengenai lingkaran. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.